Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Inilah penampilan kami dari Kabupaten Ketapang akan menampilkan pesta Dapati Panas. Selamat menyaksikan. Leha, ayolah ke ladang, hari ini udah siang. Main HP terus Leha dari pagi. Saya lagi tuh, saya pengendalian mama untuk ladang kita deh, Pak. Oh, yang kena racun tuh. Udahlah, bagus kita ke ladang dulu. Nanti ketemu PPL, kita bertanya dengan PPL kita, oke? Sip, ya. Boleh ya, pada mau kemana nih? Kami mau ke ladang, Bu. Ladang kami terserang hama. Oh, hama apa tuh, Bu? Oh, jadi tikus, ular, sama keong. Kebetulan sekali, Bu. Saya sama Bapak Manajer Brigade Pangan udah janjian sama Bapak Koordinator sama pendulu di BPP. Hari ini mau ada demonstrasi tentang pembuatan pestisida. Boleh, Gimana Bu. sama-sama kita ke sana? Ayo. Mari Bu. Assalamualaikum, Pak. Pak, ini Pak, tadi saya ke lapangan. Kemudian saya ketemu ibu-ibu dan Bapak Manajer Brigade Pangan. Ternyata ada permasalahan di lahan mereka lagi diserang hama, Pak. Kira-kira bagaimana ya solusi yang tepat, efektif dan efisien untuk mengendalikan hama? Juga Pak, kalau bisa murah, mudah dan ramah lingkungan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kebetulan pada hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi pembuatan pestisida nabati, yaitu pesta panas. Pesta panas ini bahan utamanya terdiri dari satu buah pinang yang mengandung senyawa alkaloid dan tanin. Fungsinya itu mau mengawasi sistem saraf terbangun pada serangga. Yang kedua, akar tuba. Akar tuba ini mengandung senyawa tannin atau rotenon, yaitu bersifat racun. Pesta panas ini terjadi tiga tipe. Yang pertama tipe cair untuk mengendalikan hama ulat, hama inflasi dan hama penggigit basah pada hama itu. Yang kedua tipe padat. Tipe padat ini berfungsi untuk mengendalikan hama tikus di lahan sawah kita. Sedangkan yang ketiga ini adalah tipe serbuk pasir, Bapak Ibu sekalian. Ini berfungsi untuk mengendalikan hama keong di lahan persawahan kita. Kalau itulah Bapak Ibu, bukan dari yang mau demonstrasi, jangan pembuatannya akan disampaikan oleh Bapak Siapa. Dan Bapak Siapa? Nah, ini sebelum kita melakukan proses pembuatan, terlebih dahulu yang perlu kita persiapkan yaitu berupa alat dan bahan. Nah, di sini kami sudah siapkan alat, yaitu ember, kemudian pisau, kemudian toples, alat cetak, dan juga sini saring. Nah, sedikit nanti dicampur dengan pewarna. Nah, selain alat yang perlu kita persiapkan yaitu berupa bahan. Nah, untuk satu kali pembuatan atau bisa digunakan untuk luasan 1 hektar, kita membutuhkan bahan berupa akar tuba 12 kilo, kemudian buah pinang 9 kilo, kemudian ubi rebus, kelapa parut, dan ikan asin. Nah, 3 bahan ini sebagai pemikat untuk hama tikus, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita melakukan proses pembuatan, terlebih dahulu bahan-bahan ini kita haluskan. Nah, kebetulan pada kesempatan ini bahan-bahan ini sudah kita haluskan, tinggal kita proses pembuatan saja, Bapak Ibu. Jadi untuk pesta panas ini akan kita buat dalam 3 tipe, yaitu cair, padat, dan serbuk pasir. Nah, selanjutnya kita langsung saja proses pembuatan tipe cair. Nah, di sini kita masukkan akar tuba dan buah pinang ke dalam 5 liter air. Nah, kemudian kita aduk rata. Nah, aduk rata belum rata. Nah, setelah diaduk rata kita diamkan kurang lebih 10 sampai 15 menit, Bapak Ibu. Nah, setelah itu sudah siap kita saring ke botol kemasan. Nah, pesta panas cair ini sudah bisa kita aplikasikan langsung pada lahan yang terserang hama ulat, hama putih palsu, dan lain-lain yang seperti disampaikan Pak Andi tadi. Nah, untuk dosis yang kita pakai
itu 50 sampai 150 ml per 16 liter air, tergantung metode pengendalian kita, baik pencegahan dan pengendalian. Kemudian untuk proses pembuatan Pesna Pantas tablet ini kita kombinasikan atau kita tambah bahan tambahan ini seperti kelapa parut, ubi rebus, dan ikan asin ini seperti sudah saya sampaikan, ini sebagai pemikat untuk racun tikus. Kemudian bahan utamanya itu akar tuba dan buah pinang. Kita campur rata, kita bentuk seperti adonan dan sedikit dikasih pewarna. Nah, setelah kita bentuk ini kurang lebih yang setelah kita bentuk. Nah, setelah kita bentuk ini akan kita buat Pesna tablet. Nah, untuk ukuran atau bentuk di sini bisa disesuaikan selera Bapak Ibu saja. Di sini kebetulan kami membentuk segi 4. Nah, ini kondisi Pesna Pantas tablet yang sudah siap diaplikasikan ke lahan yang terserang hama tikus dengan cara ditebal pada lahan-lahan terserang hama tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan proses pembuatan Pesna Pantas serbuk pasir. Di sini kita memanfaatkan bahan alam, yaitu pasir. Nah, bahan alam ini 10 kilo pasir ini, kemudian kita campur serbuk akar tuba dan buah pinang. Kemudian kita campur rata. Setelah tercampur rata, ini sudah siap kita aplikasikan ke lahan yang terserang hama keong. Nah, untuk metode aplikasi kita tinggal tebar langsung. Nah, kelebihan dari serbuk pasir ini sebaran menjadi rata, kemudian efisien dan juga efektif. Nah, dibandingkan dengan metode penyemprotan, kita membutuhkan kurang lebih 30 tangki penyemprotan atau setara dengan 500 liter air. Jadi cukup praktis menggunakan ini. Kita hanya menggunakan 18 sampai 20 kg saja untuk 1 hektar, dan hanya 1 kali pengulangan saja Bapak Ibu. Jadi cukup efisien. Nah, selain itu Pesna Pantas kami ini juga memiliki kelebihan utama, yaitu mudah dibuat, murah bahan-bahannya, dan juga meriah. Artinya bisa dibuat produk-produk, menghasilkan produk-produk pilihan. Jadi sampai sini jelas Bapak Ibu? Jelas. Jadi Pak, kalau seandainya kita tidak bisa membuat ini Pak, kita beli produk itu mana Pak? Bisa disampaikan. Baik, kebetulan produk kami ini kami pasarkan toko online Ibu. Jadi Ibu tinggal pesan aja, Pesna Pantas Kabupaten Ketapang. Ya. Nah, ngomong-ngomong ini kan bisa kita akses atau kita dapatkan di toko online. Kalau bisa juga Bapak Serianto bisa nggak ini mendemonstrasikan langsung supaya kami tahu bagaimana cara aplikasiannya. Baik Pak Ludo, tapi mohon maaf pada kesempatan kali ini kami izin karena kami juga sudah janjian akan melakukan pengamatan rutin kami untuk bahan laporan RTP kami pada besok hari. Namun kami sudah menyiapkan bentuk video dan bisa diakses di media sosial. Itu kami upload di kanal YouTube, kemudian Instagram, Facebook, dan juga kami memiliki WA konsultasi Bapak Ibu. Ya. Jadi kami izinnya Bapak Ibu kami melanjutkan. Terima kasih ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Hasilnya hari ini. Oh ya, udah ada WA konsultasinya, berarti kita tidak susah-susah lagi ya. Ya Bu. Ya betul. Jadi kalau misalnya ada permasalahan bisa langsung chat admin ya Bu. Nanti dibantu juga kasih tahu petani yang lain ya. Iya Bu. Mungkin sekarang langsung saja ya Bu kita nonton video pengaplikasian testimoni petani. Halo, selamat pagi Sobat Tani. Perkenalkan, nama saya Anggrit. Saya dari Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Ketapang. Saya akan memperkenalkan pestisida nabati pantas. Di sini saya mempunyai 3 produk. Dan untuk pestisida nabati pantas ini, bahan utamanya yaitu dari akar tuba dan buah pinang. Dan untuk yang tipe cair ini untuk hama putih palsu. Dan yang kedua, pestisida nabati pantas ini yang tipe padat, dan yang untuk tipe padat ini untuk pembasmi tikus sawah. Dan untuk yang ketiga, ini ada pestisida nabati pantas tipe serbuk pasir, ini untuk pembasmi keong sawah. Jika Sobat Tani ingin membeli produk-produk kami, bisa di order atau dibeli melalui toko-toko online atau e-commerce atau link di bawah ini. Untuk cara pengaplikasian produk kami, Sobat Tani bisa lihat langsung video berikut ini.
Perkenalkan, nama saya Priyo. Saya petani di Desa Sungai Besar, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Saat ini saya menanam padi sekitar 2 hektar dan sebagian terserang hama. Adapun hamanya itu terutama hama putih palsu dan sebagian ulat. Lalu saya mencoba pestisida nabati Pantas. Setelah saya memakai pestisida nabati Pantas, serangan hama putih palsu tersebut dapat berkurang. Jadi cara aplikasi pestisida nabati Pantas ini dengan cara kita pencet saja dan langsung kita masukkan ke tangki. Jadi satu tekanan ini kurang lebihnya 5 mili dan kita perlunya 10 kali tekan atau pencet. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu kita tambahkan air biasa sampai penuh. Berarti kita pakai tangki yang 16 liter. Udah, nanti kita spraykan ke tanaman padi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat tani semuanya. Perkenalkan, nama saya Rasidah. Saya petani dari Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Di sini lahan saya di pertanian sedang terkena keong dan saya menggunakan pestisida nabati Pantas yang saya gunakan saat ini, dan alhamdulillah serangan keongnya sedikit cukup mengurang. Cara pengaplikasiannya juga sangat mudah. Dia berbentuk serbuk pasir yang bisa disebar di lahan pertanian yang ada keong. Dan alhamdulillah 90% keong yang ada di lahan saya itu sudah cukup berkurang dan hasilnya sangat memuaskan itu untuk saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Turi, Ketua Gapoktan Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pestisida nabati Pantas yang telah membantu kami untuk mengatasi serangan hama tikus di daerah pertanian kami. Cara penggunaan pestisida nabati Pantas ini cukup kita tebar di lubang-lubang tikus yang masih aktif. Jadi untuk menggunakan ya kita ambil satu dulu untuk mengatasi tikus ini. Nah, jadi kita simpan di lubang-lubang yang masih aktif ini. Pestisida nabati Pantas membasmi hama sampai tuntas. Artinya dengan adanya pestisida
dan nabati pantas ini mudah menjadi solusi untuk permasalahan Ibu tadi ya. Insya Allah kalau misalnya kita mengendalikan hama dengan tepat dan terpadu, peningkatan produksi padi kita bisa lebih jauh, lebih meningkat, dan kita bisa mencapai swasembada pangan seperti tadi Bapak Presiden Prabowo. Amin. Ya Pak, kami permisi pamit dulu. Terima kasih banyak Pak, terima kasih hari ini. Kita kasih Pesta Patas pasti aman sampai tiba. Masih di tempat ya. Oke, Dewan Juri silakan mulai dari Pak Dini. Saya sangat tertarik ya dengan ini ya, dengan pestisida yang dibuat oleh penyuluh Ketapang. Saya teringat dulu pernah ada salah satu obat pengendali tikus ya untuk di daerah Solo, namanya Mbah Yoso ya. Mbah Yoso itu yang diakui oleh menteri waktu itu kan. Bahan bakunya kalau nggak salah waktu itu kulit pohon kamboja, kemudian ragi, kemudian ikan ya, mirip-mirip ini ya. Nah, saya itu tertarik ini karena waktu saya sudah bikin itu fungsi ragi itu kan supaya dia mandul kan. Kemudian kulit pohon kamboja itu supaya giginya tanggal waktu itu. Nah, saya kesulitan mendapatkan kulit pohon kamboja karena harus ke kuburan waktu itu. Itulah saya mikir apa yang dia. Rupanya tadi diganti tumbang. Nah, ini suatu terobosan yang saya kira sangat menarik ya. Nah, itu dan tadi sudah dibuat aneh ya. Tablet ya. Terus dulu kami juga saya bikin tablet. Itu dulu yang dari Solo itu saya buktikan memang bagus. Saya menemukan tikus itu giginya tanggal waktu itu. Nah, jadi kalau bisa dimodif dengan diganti tumbang ya itu bagus ya. Cuma saya sarankan dikasih ragi ya Pak, supaya mandul tikusnya ya. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya komentar. Saya berusaha. Saya mau komentar ini memang betul kata Pak Heri tadi, makin pusing kepala pendidik. Mana nih bagus, makin tampil makin bagus semua di sana. Memang jadi kita sholat Jumat nanti kita istirahat ya Pak ya. Bingung bagus semua. Mudah-mudahan ini apa yang disampaikan dan kawan-kawan ini memang udah tampilan semua bagus-bagus. Tapi seandainya kadang kita hanya dapat apa yang dinilai yang hanya 6, yang tak dapat itu bukan artinya bagus ya. Jadi kita nanti tinggal menunggu daging-dagingnya. Nah di sini saya melihat ada beberapa bahan. Nah kayaknya tidak semua tempat itu ada pinang. Pinang itu kayaknya di daerah-daerah tertentu itu juga susah. Nah kalau di Ketapang ini mungkin banyak ya. Oke, dan kawan-kawan petani-petani kita sudah menerapkan. Adakah alternatif lain untuk menggantikan pinang sehingga kawan-kawan peserta dari kabupaten lain ini bisa menggunakan ilmu dari Ketapang tetapi disesuaikan dengan kondisi lain menjadi bahan alternatifnya. Kemudian tadi saya melihat di dalam videonya bagus sekali, cewek cantik orang lagi namburkan pantas kita nih. Tapi kalau boleh saran kepada kawan kita yang para penyuluh, kalau dapat disarung lah. Bagaimana Pak, ini merupakan seperti akan dimakan ada pengaruhnya. Kalau tanah keranjang mungkin ada pengaruh juga. Jadi ini peran kita penyuluh juga, selain kita bisa memberikan teknologi, tapi kesehatan bagi penyuluh itu juga, bagi petani kita juga harus kita informasikan dan kita kenal. Terima kasih dulu.
Baik, terima kasih. Ini luar biasa, makin ke ujung makin bagus nih. Ibarat nonton drama tuh awal-awal slow, makin cair, makin banyak itunya kan, atraktifnya gitu kan, luar biasa. Tadi saya lihat dari aspek produknya lihat menarik sekali kan, udah tertarik. Saya tahu Yuri mau disokot tadi kan, siap pasar gitu kan, itu kelebihannya kan. Artinya ini udah atas untuk bisa dipasarkan dengan kemasan packagingnya yang udah nggak nampak lagi ini auratnya gitu kan. Jadi kan udah terbungkus rapi. Nah ini unggulan ya istilahnya. Nah kemudian ini saya lihat SM3 banget nih kan, nah, luar biasa nih. Artinya ke depan pertanian kita kan harus sudah S3 kan. S3 itu sehat, sempurna, sejahtera. Nah, ini sudah mendukung aspek S1-nya yang sehat. Kan? Kalau prosesnya sehat, nanti produknya kan menjadi sehat. Biar masyarakat kita bisa waspada menciptakan barang-barang yang sehat gitu kan. Karena diproduksi dengan cara-cara yang sehat, yang organik tadi SM3. Oke, kemudian ini juga ya saran ya, karena ini kan memediasi peduluan juga terkait bahan baku. Memang ada beberapa tempat yang akar tuba kan tidak semua ini tuba dapat tumbuh di semua tempat. Nah inilah peranan BPP sebenarnya. Nah, kita dulu juga menyarankan seperti itu. Untuk bahan-bahan baku yang memang itu produk yang bisa diproduksi oleh kabupaten di daerah, ini bisa disiapkan di BPP atau di Poktan kok ditanami gitu kan. Contoh di BPP itu wajib tanam pinang, wajib tanam pisang, di situ harus ada bambu, ajir gitu kan. Di BPP itu minimal 1 rumpun, wajib tanam kelapa, kawasan belah kelapa, karena kelapa itu untuk bahan juga untuk pembuatan bahan organik gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang supaya disiapkan di BPP gitu Bu. Nah jadi artinya begitu petani Pak nggak ada bahannya, BPP siap nih. Biji pinang 1 batang kan bisa untuk nyuplai seluruh kabupaten tuh. Karena setiap kali berbuah kan 1 biji bisa 1000 biji gitu. Jadi antisipasi seperti itu perlu dilakukan oleh semua teman-teman penyuluhan, terutama memaksimalkan peranan BPP di sini. Inilah salah satu upaya bagaimana untuk penyiapan bahan-bahan baku seperti ini tadi itu bisa disiapkan di daerah setempat, bisa disiapkan di kecamatan gitu. Kalau kecamatan bisa lagi di desa itu gitu kan. Jadi upayakan dalam satu desa itu harus ada bahan baku ada di situ, sehingga petani Poktan itu tidak perlu lagi keluar mengimpor atau itu kan gitu. Jadi disiapkan di desa itu. Nah, itu sebagai antisipasi untuk memperkuat gerakan kita ke depan menjadi lebih mandiri untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan. Terima kasih. Baik, ini penampilan kontestan yang ke-6. Jadi setelah melihat yang ke-6 ini hatiku semakin termangu-mangu. Ini saya lihat penyuluh-penyuluhnya selain udah menguasai materi, teknis penyampaian, dan udah menuju bergerak menjadi entrepreneur. Kemasannya sangat memukau lah. Kalau saya lihat nggak kalah lah dengan yang lain. Mungkin apa ya, saya kayaknya nggak ada juga yang perlu. Cuma saya mau minta tanggapan. Kira-kira apa kan dari 6 kontestan ini kan 4-nya itu kan rata-rata P6 dengan POC ya. Kira-kira apa kelebihan yang lebih dari yang peserta lainnya? Mungkin itu yang perlu ditekankan lagi. Mungkin itu, Pak. Boleh dijawab, Pak? Izin jawab, Pak. Jadi sebenarnya untuk kelebihan dari Pantas ini, karena kita menggunakan bahan alam yaitu akar tuba. Jadi kita tahu sepakat akar tuba dari zaman nenek moyang kita juga ini bahan bersenap ajaib. Jadi ini memotivasi kami tidak memilih bahan-bahan lain, Pak. Jadi ini memang sangat terbukti dan kami beride atau berinovasi di mana bahan-bahan dalam satu bahan kami membuat berbagai tipe, sehingga tipe ini juga berbeda pada sasaran amannya, Pak. Jadi motivasi kami berinovasi di tempat
Ini dari bahan yang kami gunakan, Pak. Dan juga bahan-bahan yang kami dapat ini di Ketapang cukup melimpah, Pak, seperti akar tuba, kemudian juga buah pinang. Kebetulan di kelompok tadi saja buah pinang ini hampir tidak laku, Pak, saking banyaknya, Pak. Jadi mohon maaf Ibu, saya jawab juga untuk alternatif. Sementara ini kan kami sudah juga perbandingan dan juga kita melihat literatur juga untuk buah pinang ini kan kandungan kimianya juga sudah jelas di lab. Jadi di kandungan buah kimia itu ada tenin dan juga alkaloid. Ini reaksi ini memang cukup untuk berfungsi untuk mengendalikan beberapa serangga. Begitu, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak. Ada yang menanggapi lagi? Boleh. Oh iya, Pak, saya mau menanggapi yang tadi Ibu. Mohon maaf Bu, tadi mungkin di videonya kurang terlihat jelas. Itu pada saat pengaplikasiannya menggunakan sarung tangan, hanya saja sarung tangannya yang kain warna coklat itu seperti kulit. Terima kasih itu aja. Nah, untuk penjualan sebenarnya di sini kami yang paling ready itu di pencair. Karena kalau di pepadat ini kalau misalkan memesan ini ya beli dulu, Pak. Iya, PO Pak. Ya. Kemudian sudah dipatenkan kan? Saat ini sih belum Pak, tapi ada rencana ke depannya akan kita. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Karena kalau saya lihat inovasi yang dibuat ini sudah berada pada titik persimpangan pada pilihan kita mau pure bisnis kah atau BSN 3. Dua-duanya. Ya. Dua-duanya Pak. Pak. Dan kita jual juga harga terjangkau. Ya, artinya itu. Ya, dua pilihan itu ada. Nah, sebetulnya sedikit tercermin ini agak ke bisnis. Dari video tadi itu kelihatan ya, dibikin samar-samar gitu, buatan itu kan. Dibikin samar-samar. Nah, kalau sudah bicara bisnis, mungkin video itu masuk ke garis kelani itu agak kurang. Kalau mau masuk, ya ada pembicaraan lah. Siap, Pak, siap. Iya. Kita sudah bicara bisnis kan gitu. Dan kita juga harus lihat karena YouTube punya persyaratan-persyaratan untuk masuk kalau sudah bicara bisnis itu. Makanya nanti sebetulnya didesain video yang sifatnya mungkin nanti juga merancang untuk bagaimana penerapan ini dari mulai pembuatan itu yang menjadi kebutuhan petani bisa diterapkan proses pembuatan di samping yang aplikasinya. Ini juga penting. Tapi dari sisi penyajian tadi ini yang kita sambut baik, walaupun benar yang memang tetap kita mengedepankan untuk lomba yang gelar yang ini kan visual punya yang diutamakan tentunya tampil secara langsung ya, visual. Video itu lengkap, yang lengkap karena kita bedakan. Tapi sebetulnya video tadi itu seperti itu kalau ada yang dibikin pas itu masuknya ke jalur yang lomba video digital. Jadi kami sepakat ini bisa dilengkapi dengan video, tapi tidak boleh menghilangkan. Kalau ada yang ikut peserta di sini hanya menayangkan video itu tidak kena dengan lomba gelar teknologi kita. Kalau 100% hanya video. Tapi makanya ini kombinasi ini sudah langkah tepat bagaimana kita menyajikan, apalagi bisa seiring dengan antara visual dengan video. Nah ini yang nanti menjadi model saya pikir di lapangan bagaimana nanti kawan-kawan bisa berinovasi bukan hanya dari segi produknya, tapi berinovasi tentang metodologi penyuluhan. Metode penyuluhan yang digunakan itu bagaimana membuat menarik. Biasanya orang kalau diajak nonton itu agak lebih ramai nanti yang datang gitu kan. Sampaikan bahwa akan menceritakan video segala macam. Tapi kalau cuma ceramah biasanya udah banyak yang bosan. Nah metode penyuluhan ini juga perlu di-upgrade, perlu ada banyak kreativitas dikeluarkan di dalam pelaksanaan di lapangan hingga para petani itu tidak jenuh, ya tidak jenuh. Nah ini yang saya kira belum banyak kawan-kawan mungkin masih banyak yang asik dengan inovasi di teknologi, ya. Tapi di metodologi ini
masih lemah. Karena sebetulnya bicara teknologi sekarang ini sudah tumpah ruah di media, ya, tumpah ruah dikatakan dari yang benar sampai yang informasi yang menyesatkan banyak sekali. Nah, sebenarnya tugas guru adalah bagaimana kita menyaring itu, sehingga yang kita perlukan adalah informasi-informasi yang betul-betul benar, bermanfaat dan sesuai dengan lokal spesifik kita. Nah, itu yang menjadi tugas penyuluh. Saya pikir harus kencang dilakukan. Kemudian dengan teknologi atau metode penyuluhan yang juga dilakukan secara kreatif, maka sesuatu yang dilihat langsung oleh petani sulit untuk mereka bisa terapkan, tapi dengan melalui penyuluh ini akan mudah untuk bisa diterapkan oleh petani. Ini sebetulnya peran penyuluh, ya. Mungkin kalau bicara materinya sendiri siapapun bisa, tapi bagaimana menyampaikan yang mudah diterapkan oleh petani, situlah sebetulnya value yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh. Oke, itu saja kemarin saya. Terima kasih. Boleh tambah, Pak? Pak, Pak. Jadi kami selain juga memutar video tadi yang cara aplikasi dan juga testimoni, jadi kami juga sudah menyiapkan video, Pak, dalam bentuk dari mulai proses pembuatan dan juga sampai ke proses pengaplikasian, Pak. Jadi kami sudah menyiapkan juga video metode penyuluhan berupa video. Di situ bisa diklik di YouTube Istana Kebun Ketapang. Jadi bisa ditonton dari mulai proses pembuatan, kemudian mendapatkan bahan, kemudian pembuatan, aplikasi dan juga testimoni, Pak.